Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu yang tidak lolos pada seleksi CPNS sebelumnya dan juga tidak lolos pada seleksi ASN P3K oleh karena tidak ada formasi mungkin Bapak Ibu ya. Nah, di sini informasinya tentang seleksi CPNS 2023 adalah solusi utama bagi honorer yang tidak tercover jadi ASN P3K tahun 2022 ini. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian juga dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Seleksi CPNS 2023 katanya jadi solusi bagi tenaga honorer yang tak dapat formasi P3K 2022. Begini penjelasan Kemenpan RB. Tenaga honorer yang tak dapat formasi pada seleksi P3K 2022 katanya jangan berputus asa karena masih ada harapan untuk seleksi CPNS 2023 yang menunggu untuk diperjuangkan kembali. Dikabarkan bahwa seleksi CPNS 2023 akan dibuka sehingga tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2022 berkesempatan untuk mengikutinya. Pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan formasi pada seleksi CPNS 2023 di seluruh Indonesia. Rencana rekrutmen seleksi CPNS tahun depan telah disampaikan langsung oleh Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB dalam acara sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan seleksi P3K 2022 di YouTube Kemenpan RB. Menurut Alex Denny, pengadaan ASN tahun ini hanya fokus pada P3K dikarenakan pemerintah masih menghitung kebutuhan PNS. Untuk sementara fokus pada P3K dulu, karena PNS ini masih kita kaji terus. Berapa sih kebutuhannya kita ini dalam jangka panjang? Ini kata Alex Denny. Dijelaskan Alex Denny bahwa terdapat tugas-tugas PNS yang saat ini sudah dapat digantikan oleh tenaga mesin, sehingga perlu perhitungan yang tepat. Jangan sampai kita rekrut PNS sebanyak-banyaknya, ternyata kebutuhannya sudah tidak sebanyak itu pada saat instansi berlomba-lomba melakukan digitalisasi, jelas Alex Denny. Perlu diketahui bahwa saat ini seluruh instansi pemerintah sedang berlomba-lomba menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dan digitalisasi. Oleh karena itu katanya pengadaan ASN tahun ini hanya difokuskan pada seleksi P3K 2022 dan tidak merekrut CPNS untuk 2022 ini. Setelah kebutuhan PNS dihitung ulang, pemerintah berencana untuk merekrut kembali melalui seleksi CPNS 2023. Insya Allah katanya 2023 setelah kita coba kaji ulang nanti, ketemu kebutuhannya, kemudian PNS tentu kita rekrut kembali sesuai dengan prioritasnya, tegas Alex Denny. Pengadaan rekrutmen P3K 2022 ini berfokus pada pelayanan dasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah guru dan tenaga kesehatan, kata Alex. Guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi dapat diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K, terutama bagi honorer kategori 2 atau yang dikenal dengan istilah THK 2. Kalau tidak, nanti tidak selesai-selesai, sementara kita rekrut terus yang baru, imbuh Alex Denny. Pada tahun 2021, menurut Alex Denny sebenarnya pemerintah sudah memberikan afirmasi kepada THK 2 dan tenaga honorer yang mempunyai sertifikasi dan berusia di atas 35 tahun. Akan tetapi proses tersebut belum menyelesaikan masalah. Hal ini karena THK 2 yang lulus afirmasi dan lulus ambang batas kalah saing dengan pelamar umum sehingga formasinya diisi oleh pelamar umum. Nah, belajar dari hal tersebut, menurut Alex Denny, proses rekrutmen pengadaan ASN akan terus diperbaiki mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB, Abbas Bagia,
mengatakan seleksi CPNS 2023 akan kembali dibuka. Hal itu disampaikan oleh Abbas Subagia yang menjawab pertanyaan kepala daerah dalam rapat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada bulan September 2022 yang lalu. Nah, sekarang pertanyaan, kapankah rekrutmen PNS? Insya Allah katanya tahun depan kami juga berencana akan mengalokasikan untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan dalam sistem karir PNS. Ini kata Abbas Subagia di depan para bupati se-Indonesia. Abbas Subagia menjelaskan bahwa tahun depan ada rekrutmen CPNS dengan kebutuhan formasi seperti agen, hakim, jaksa, dan tenaga-tenaga lainnya. Demikian informasi seleksi CPNS 2023 yang dapat menjadi solusi bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 ini. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu tentang peluang bagi Bapak Ibu honorer yang tidak tercover pada seleksi ASN P3K 2022 ini. Katanya sesuai dengan penjelasan Kemenpan RB bahwa tahun 2023 ke depan akan dibuka seleksi CPNS. Mungkin pada saat itulah nanti Bapak Ibu akan bernasib baik supaya bisa lulus seleksi CPNS. Demikian informasinya. Silakan bersiap-siap Bapak Ibu, baik yang sedang bergumul jadi P3K tahun ini, demikian untuk persiapan jadi ASN PNS 2023 ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.